Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi alaihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan di pagi Jumat yang berkah ini, sehingga kita dapat hadir di Masjid Baitur Rahman ini dalam melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah ataupun di tahun 2025. Selawat dan salam tidak dapat kita sampaikan kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kita mendapat syafaat dari beliau di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kepunuhan Barat, yang terhormat aparatur pemerintah Desa Kepunuhan Barat, Bapak Kepala Dusun, anggota BPD, Bapak RW, Bapak RW, yang saya hormati pengurus Masjid Baitur Rahman yang kita muliakan, yaitu Ustadz kita Hafizul Mahdi selaku khotib kita pada pagi hari ini, yang kami hormati Ustadz Rizalul Husni SSI selaku Imam Sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk tidak terlalu panjang mukadimah, adapun susunan acara kita pada sholat Idul Adha pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua takbir bersama yang telah kita laksanakan pada pagi hari ini, yang ketiga tata cara sholat Idul Adha oleh Ustadz Rizalul Husni SSI sekaligus imam kita pada pagi hari ini. Selanjutnya khutbah Idul Adha yang akan disampaikan oleh Ustadz Hafizul Mahdi. Sedangkan bilal kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Zulkifli SPD. Yang kelima yaitu acara salam bersalaman. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya hormati, kita masuki acara yang ketiga, yaitu tata cara sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizalul Husni SSI. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan tata cara sholat Idul Adha yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini demi untuk kelancaran kita semua. Pertama, kita mulai dari niat bunyinya boleh atau bisa sholli sunnatan Idul Adha rak'ataini mustaqbilal qiblah adaan ma'muman lillahi ta'ala. Boleh juga sholli sunnatan Idul Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala.
Kemudian kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, membaca doa iftitah. Setelah itu takbir 7 kali. Di antara takbir kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pada takbir yang ketujuh kita mendengarkan imam membaca surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat Al-Quran. Setelah itu rukuk dan seterusnya. Kemudian bangkit kembali atau berdiri kembali untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Allahu Akbar, takbir, bangkit dari sujud. Kemudian setelah itu takbir 5 kali. Di antara takbir kita membaca kembali tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah kita baca takbir 5 kali, kita mendengarkan imam membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan pembacaan surah ayat Al-Quran, dan setelah tersebut kita rukuk hingga salam seperti salat biasa. Kemudian kita doa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan tentang tata cara pelaksanaan salat Idul Adha pada pagi hari ini. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz kita Ridwan Rusli yang telah menyampaikan tata cara sholat Idul Adha. Baiklah, kita masuki acara selanjutnya, yaitu sholat Idul Adha yang akan diimami oleh Ustaz kita Ridwan Rusli. Sebelum kita sholat, kami mohon kepada anak-anak kami yang berada di bagian di bawah agar tidak berbicara, tidak bermain-main untuk lebih khusyuknya kita sholat pada pagi hari ini. Kepada berdasarkan apa yang disebutkan, kami persilakan saya sebagai pembawa acara, di mana terdapat kesalahan dan kesilapan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, akhir sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu was-salamu was-salam. As-salatu was-salatu was-salamu was-salam. As-salatu was-salatu Idul Adha rahimahumullahu was-salam. As-salatu was-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
ذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا للشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزينة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعله عيدا مباركا علينا وتقبل منا أضحياتنا واغفر ذنوبنا وارزقنا فهم حكمتك في التضحية واجعلنا من المتقين واجعلنا من المتقين. اللهم اجعل قرباننا خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعل قرباننا خالصا لوجهك الكريم وارزقنا فيه أجرا عظيما وتقبل منه منا كما تقبلت من نبيك إبراهيم عليه السلام. اللهم وحد صفوف المسلمين ورفع البعث عنهم وعنا واجمع قلوبهم وقلوبنا على طاعتك وأنزل علينا وعليهم نصرك ورحمتك في هذا العيد المبارك. اللهم بارك لنا ولأهلنا وذريتنا في هذا العيد واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الشاكرين وارزقنا البر والتقى والصحة والرضا. اللهم تقبل حجاهم. اللهم تقبل حجاهم واجعل حجاهم حجا مبرورا واغفر ذنوبنا وذنوبهم وردنا وردهم إلى أهلنا وأهلهم سالم الظالمين واجعله حجا مبرورا وسعيا
فيهم حب الدين والقربى منك. اللهم بارك لنا في أرزاقنا واجعلنا من المنفقين في سبيلك وافتح لنا أبواب الخير كلها. اللهم احفظ بلادنا إندونيسيا وأمنها واجعلها دار السلام واجعل بلادنا إندونيسيا دار السلام وخيرات وإيمان في ظل شريعتك للقراء. اللهم رضاك هو مبرنا وقربك هو مننا فلا تحرمنا من نورك في يوم العيد. اللهم لك الحمد علينا نعمة الإيمان والإسلام. اللهم لك الحمد علينا نعمة الإيمان والإسلام وعلى ما وفقتنا لطاعتك واجعلنا دائما في سبيل الهداية. اللهم ارزق جيراننا والفقراء ناعما هذه العيد ولا تجعل أحدهم منهم محروما واغنيهم من فضلك ورحمتك. اللهم في هذا اليوم المبارك اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا واستر عيوبنا وقربنا إلى الخير وقربنا إليك قرب المحسنين. اللهم علمنا معنى الأضحية وارزقنا قلبا يحب البذل والعطاء واجعل حياتنا كلها في سبيلك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya masyarakat muslimin wal muslimat, ansitu wasma'u atiu rahimakumullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وعزل الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. الحمد لله على إحسانه واشكر له على توفيقه وامتنانه
sallallahu alaihi wa ashabihi wa ikhwani wa tasliman katsira amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayati ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang penuh berkah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kaum muslimin bergembira menyambut takbir berkumandang. Ada juga sebagian kaum muslimin bertakbir dengan penuh harap, bertakbir dengan penuh darah, sehingga alam ini seolah-olah datar. Itulah saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Ada juga sebagian kita yang hanya bisa dapat mendengar suara takbir di jendela karena dalam keadaan sakit yang berat. Ada juga sebagian kita yang bertakbir sampai menangis air mata sambil mengingatkan orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Masih teringat wajah dan raut mukanya, senyum yang indahnya. Namun hari ini tidak ada lagi untuk selama-lamanya. Maka dalam hidup ini silih berganti antara suka dan duka, bahagia dan menderita. Karena orang yang beriman itu apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dia bersabar, apabila dia mendapat nikmat dia bersyukur, maka itu baik baginya. Kaum muslimin jamaah salat sunat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terhitung sudah berapa kali kita melaksanakan salat sunat Idul Adha ini. Namun Idul Adha memberikan kita pesan yang penting tentang perjuangan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Idul Adha mengingatkan kita kepada sosok Hajar, seorang perempuan yang melahirkan anaknya, namun kemudian dia harus diminta Allah Subhanahu wa taala untuk membesarkan seorang diri di tempat yang jauh. Nabi Ibrahim bercerita tentang itu di dalam Al-Quran. Askantu min zurriyati, kutinggalkan anak istriku di wadiin, di sebuah lembah khairi izain, tak ada tanaman di sana ya Allah. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia, di samping Ka'bah. Ia seorang istri Nabi, suaminya tak diragukan lagi Ibrahim alaihissalam, anaknya juga seorang Nabi Ismail alaihissalam. Tapi dia bukanlah perempuan yang biasa. Dia tidak menangis dan meneteskan air mata. Dia tidak mengangkat tangan mengeluh, ya Allah, kenapa engkau tak turunkan hujan? Tapi dia perempuan yang tangguh. Dia naik ke bukit Sofa untuk mencari air. Dia lihat sekeliling tidak ada tampak tanda air. Sofa tak membuatnya putus asa. Dia naik ke bukit Marwah. Di atas Marwah juga tidak menemukan ada tanda-tanda air. Putus asakah dia? Bunuh dirikah dia? Melompatkah dia? Apa dia ambil batu yang besar? Dipukulkan kepalanya? Tidak. Karena perempuan beriman tak pernah berputus asa. Dia turun, dia dekati sosok anaknya yang masih manja. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita seluruh umat Islam yang pada saat ini bertakbir, mata air memancar dari tumit. Anak kecil yang belum pandai berjalan hanya Hajar melihat mata air memancar dari anak kecil yang belum pandai berjalan. Allah ini mengajarkan, hai Hajar, engkau berusaha naik ke bukit Sofa, engkau juga mencari air di Marwah. Tapi kalau tidak kata aku, maka tidak akan terjadi. Maka jika aku berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Maka kun fayakun Allah itulah yang terjadi. Air itu datang bukan dari tumit Hajar yang berjalan, bukan dari tumit Hajar yang sudah kuat dan kokoh menginjakkan kakinya ke tanah, tapi mata air itu keluar dari tumit anak kecil yang belum pandai berjalan. Cukup dia gesekkan saja ke atas pasir, memancarlah air. Air itu diminum oleh jutaan umat
dari berbagai penjuru negeri. Sampai hari ini orang berdoa sampai meneteskan air mata. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Semua itu berkat rahmat-Mu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saudara-saudara kita yang hari ini sedang berada di Mina, mereka menanti saat melaksanakan tawaf ibadah. Di samping Ka'bah selesai itu mereka akan berlari-lari kecil. Sa'i bukan sekedar naik ke Bukit Sofa, tapi mengingatkan tentang perlunya usaha. Alhamdulillah, setiap tahun yang kita melaksanakan ibadah kurban, itu semua dari buah usaha kita. Maka ketika pisau itu akan dilengketkan, ketika pisau itu akan dilengketkan ke leher sapi atau kambing, kita berkata, Allahumma minka, ini dari Engkau, walaka, dan untuk Engkau ya Allah. Kita tidak pernah berkata, wahai fakir miskin, ini gajiku, ini adalah titik penuh keringatku, ini adalah usahaku, pagi-pagi pulang petang, beras keringat batik tulang. Bukan saudaraku, kau banggakan kami dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kita dapat bekerja dengan titel tinggi, kedudukan yang hebat, itu karena kuasa dari Allah. Tapi sesuai antara usaha dengan ikhtiar dan doa. Orang yang selalu saja berusaha tanpa merasa bahwa itu ada campur tangan Allah, maka dia akan menjadi korun. Sampai hari ini korun namanya tetap kekal abadi. Setiap ada orang di negeri ini yang menggali tanah, dia temukan priuk emas, dia akan katakan ini harta korun. Tapi sampai hari ini tidak ada yang mau diberi nama korun, karena nama itu nama terlaknat. Orang kaya, berkasa, tapi tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia keluar dari rumahnya, di tengah kaumnya membawa perhiasan-perhiasan. Ciri-ciri korun suka keluar rumah membawa perhiasan agar mata melihat. Semua mata menokat melihat kekayaannya. Sambil berbisik mereka berkata, andai kami kaya seperti korun, andai emas kami seperti korun. Dan korun amat menikmati suara-suara yang berbisik ke telinganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini masih ada orang kaya yang bangga dengan hartanya, yang bukan main senang ketika melihat mata orang susah memandang perhiasannya. Dan saat itu tetes-tetes darah korun bersemayam di dalam dirinya. Hari ini sifat kebinatangan itu disembelih, dipotong dengan menyebutkan Bismillah, dengan nama Allah. Wallahu Akbar, Allah Maha Besar. Harta kita ini belum apa-apanya. Apa-apa yang kita korbankan hari ini tidak ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan seorang perempuan bernama Hajar, pengorbanan yang besar seorang ibu. Allah tak minta kambing Hajar, Allah tak minta sapi Hajar, Allah tak minta unta milik Hajar. Yang diminta Allah adalah nyawa, detak jantung yang pernah bertahan di dalam perutnya, di dalam rahimnya, yang dia lahirkan dengan pengorbanan nyawa taruhannya. Tapi hari itu yang diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa dikatakan orang beriman ketika kita tidak lebih mencintai Allah dan mencintai Rasulullah daripada yang lain. Hadirin sidang solat sunat Idul Adha yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini perempuan-perempuan ditantang, kalau kita masih cinta kepada anak kita daripada perintah Allah, kalau kita lebih cinta dari perintah Allah, maka belum sampai tingkat cinta Hajar. Tidak boleh cinta kepada anak-anak, lebih cinta kepada sunnah Rasulullah, maka engkau belum ada apa-apanya. Lalu bagaimana laki-laki yang katanya gagah dan perkasa, laki-laki yang hebat, maka ada perempuan yang lebih hebat dibanding laki-laki perkasa itu. Siapa dia? Dia adalah seorang ibu bernama Umaidah. Ibu itu kurang bernasib baik. Dia punya suami yang nama suaminya itu diabadikan di dalam Al-Quran, tapi bukan karena baiknya, bukan karena
bagaimana prestasinya ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Mengapa engkau ayah jadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Wahai ayahku." Ayah yang keras hati itu bukan mengikuti Nabi, tapi malah dia berkata kasar, "Wahai Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti menceramai aku, mengajak aku, wa arjumanaka, akan aku lemparkan engkau pakai batu sampai mati. Warjumaniha, tinggalkan aku dari tempat ini untuk waktu yang amat lama, sampai mati kita pun tak bertemu tak apa-apa." Wahai Ibrahim, marahkah Ibrahim? Tidak. Apa jawab Ibrahim? "Salamun alaika, keselamatan bagimu untukmu wahai ayahanda. Aku akan minta ampun kepada Allah Tuhanku, karena Allah amat sangat dekat denganku dan Dia pasti akan mengabulkan doa-doaku." Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari bibit yang buruk disemai dengan tanah yang baik, maka tanah yang subur akan menumbuhkan tanaman yang baik. Dan saat itu lahirlah anak bernama Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang soleh itu menikah dengan perempuan yang soleha bernama Hajar. Lahirlah anaknya bernama Ismail alaihissalam. Umur Ibrahim dalam rangkaian doa yang sering kita baca, "Rabbi habli minas sholihin." Semua kita hafal doa ini. Dia tidak minta anak yang kaya. Dia tidak akan katakan berikan aku anak penguasa, tapi dia katakan Rabbi habli minas sholihin. Kapan? Bila Ibrahim berdoa, Nabi Ibrahim memanjatkan doa itu selama 86 tahun. Udah berapa lama doa kita yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Setelah 86 tahun umur Ibrahim, barulah lahir anaknya Ismail alaihissalam. Ketika sudah sampai masanya, anak itu dewasa, cukup untuk menerima apa yang diperintahkan Allah kepada ayahnya. Maka sang ayah pun berkata, "Ya bunayya." Dia tidak panggil dengan kata-kata kasar, "Hai Ismail." Bukan itu yang didengarkan anak, tapi dia berikan kata-kata kelembutan. "Ya bunayya." Walaupun dulu ayahnya keras, tapi dia tidak balas itu kepada anaknya. "Wahai anakku, aku lihat dalam mimpiku, aku menyembelih lehermu. Apa pendapatmu wahai anakku?" Jawaban anak di luar dugaan, "Ya abati, wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah engkau akan mendapati aku orang-orang yang sabar menerima perintah Allah Subhanahu wa taala." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah tidak minta nyawa Ibrahim, Allah tidak minta unta Ibrahim, karena Allah sudah tahu nyawamu pasti engkau berikan untukmu wahai Ibrahim. Tapi ada nyawa yang engkau tunggu selama 86 tahun lamanya. Hari itu yang aku minta. Umat ini terlalu berat jika diuji. Diminta anak buah hati belahan jiwa. Yang diminta Allah hanya kambing kita. Yang diminta Allah hanya sapi kita. Yang diminta Allah hanya onta kita. Tapi itu pun tidak mampu kita keluarkan. Allah akan minta kita sembelihkan anak kita. Allah hanya minta muru aulakum bisolah, suruh anakmu solat. Ketika mereka berumur 10 tahun, bawa mereka ke masjid, bawa mereka ke musola. Pepatah Melayu mengatakan, dari kecil teronjak-ronjak, sudah besar terbawa-bawa, sampai tua terwakida. Sampai tua terwakida. Itulah yang akan menetes di kubur kita ketika kita tidak ada di dunia ini. Hadirin sidang salat Idul Adha yang kata Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia mati meninggalkan dunia, maka terputuslah seluruh amal ibadahnya. Tapi ada yang mengalir, yaitu anak yang soleh dan soleha yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak soleh tidak akan melawan, walaupun pisau akan ditorehkan di lehernya. Anak soleh tidak akan memberontak, walaupun itu di luar akal nalar manusia. Anak soleh tidak akan mengamuk, walaupun kata-kata itu keluar dari ayah yang biasa-biasa saja. Maka hadirin jamaah salat sunat Idul Adha,
diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita lah menjadi anak-anak kita, generasi-generasi kita yang soleh dan solehah sebagai ladang pahala bagi kehidupan kita akhirat. Beberapa hari ini kita akan melihat sapi, kambing mati mereka nyawa, namun dia tidak akan ditanya, dipinta bertanggungjawab di hadapan Allah. Tapi kalau kita manusia, kalau kita mati, kita akan dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala yang pernah kita lakukan di dunia ini. Sogok menyogok, tipu daya dan makar, korupsi dan segala yang pernah kita lakukan selama di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi nyawa masih di kandung badan, selamatkan diri dan keluarga sebelum ajal datang. Cinta hanya sampai di pelupuk mata, kasih hanya sampai nyawa layang, rindu hanya sampai menjelang maut tiba. Siapkanlah masa beramal sebelum amal tidak lagi diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundah wa ahzal man ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mulisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi faddalna ala katsirin bil mu'minin wa qala min syarri a'da'il kafirin wal munafiqin liyaj'alana min warati jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal khalidun ittaqullaha haqqa tuqatih innallaha bi'un bima ta'malun. Wa qala wa ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari dunia yang sementara ini akan selalu dipenuhi dengan ragam ujian dan cobaan, hingga ujian dan cobaan yang membuat jiwa merana. Jangan lupa untuk memperbaiki diri dengan menyediakan waktu untuk belajar Islam lebih dalam. Setiap kita butuh bekal terbaik untuk pulang menghadap Allah. Waktu kita di dunia ini tidaklah lama, belum tentu kita bisa hidup hingga hari esok. Pemuda-pemudi Islami, usia muda Anda sama sekali tidak memberi jaminan bahwa hidup Anda akan masih lama, karena di hadapan kematian dua pemuda bahkan tidak ada bedanya. Keduanya sama-sama berjuang untuk meninggalkan dunia ini lebih dahulu. Maka bolehlah bertanya kepada diri kita sejujurnya, untuk apa kita sebenarnya hadir di dunia ini? Akan kemana setelah ini perjalanan hidup kita? Perbaikilah kompas dan arah hidup kita semua selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan fisik dan kesempurnaan akal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebelum kita beranjak pergi dari masjid ini, mari kita menundukkan jiwa, meneladahkan tangan, memanjatkan doa-doa terbaik kita
wal mu'minin wal mu'minat. Amin amin ya qadiyal hajat. Ya Allah, Tuhan kami adalah hamba-Hamba-Mu dan henti-hentinya berbuat dosa ya Allah. Maka ampunilah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, karunia kasih sayang dan ampunan-Mu kepada kedua orang tua kami. Ampunilah upaya kami untuk menyempurnakan bakti kami kepada mereka. Jagalah ayah dan ibu kami yang masih bersama kami. Teguhkanlah jiwa raga mereka untuk selalu sujud kepadamu hingga akhir hayatnya. Ya Allah, Tuhan kami, muliakan ayah ibu kami yang telah tiada di alam kubur mereka. Liputilah mereka ampunan hingga kami berkumpul dengan mereka di jannah-Mu. Lindungilah ahli keluarga kami ya Allah. Satukan hati kami di dalam kebaikan. Lindungilah negeri kami dari mara petaka dan mara bahaya. Jadikan pemimpin kami pemimpin yang takut hanya padamu dan sayang kepada kami. Lindungilah saudara-saudari kami yang ada berzina ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu wa lakum fi ayatul yaumil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal salati wa zakat wa sadaqah wa du'a wa tilawatil Qur'an wa qurban wa taqabbal minni wa minkum jami'an amalana fastaghfiru